Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang dalam pemaparan visi misi dan program kerja dari calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS SMK Alisani Masa Bakti 2024-2025 dengan tema kepemimpinan anti bullying dan represi dini. Marilah kita sambut pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Alisani. Marilah kita sambut pasangan nomor 1 yaitu Ega dan Kimi. Selanjutnya marilah kita sambut paslon nomor 2 Aldi dan Novan. Selanjutnya marilah kita sambut paslon nomor 3 yaitu Firda dan Elvira. Itulah dia ketiga paslon kita pada acara hari ini. Yang terhormat Ibu Srifatun SE selaku Kepala SMK Alisani, Ibu Julia Abu Rahmawati SSI MD selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Bapak Rosidi Mustafa SPD selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Vio Aulia Putri selaku Perwakilan Anggota OSIS Lama, Ibu Ania Rendrawati SPD selaku moderator pada acara hari ini, serta teman-teman sekalian pendukung kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Alisani yang berbahagia. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul pada hari Rabu 11 Desember 2024 dalam acara pemaparan visi-misi serta program kerja dari kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Alisani Masa Bakti 2024-2025. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya disambung dengan lagu P5. Hadirin dimohon untuk berdiri. Marilah kita
Sekarang berhidup berjuang dan harus berani. Dia merestoran prestasi. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Hadirin sekalian, marilah kita berdoa sejenak demi acara pelajaran acara pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum acara pemaparan visi misi dan program kerja, saya akan memperkenalkan pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Alisani. Baik, dimulai dari paslon nomor 1. Paslon nomor 1, silakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalan Rahmat Tadi dari kelas 11 BD. Perkenalkan, nama saya Nini Ramadhani Budi dari kelas 11 BD. Dari paslon nomor 1 dilanjut oleh paslon nomor 2. Paslon nomor 2, silakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim dari kelas 11,1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suman Iratono dari kelas 10,1. Dari paslon nomor 2 dilanjut oleh paslon nomor 3. Paslon nomor 3, silakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrasari, saya berasal dari kelas 12,1. Perkenalkan, nama saya Eka Nurina Sudiati dan saya dari kelas 1,1. Itulah dia ketiga paslon kita pada acara hari ini. Meninjau acara selanjutnya, yaitu pemaparan visi misi dan program kerja yang akan dilakukan oleh tiap-tiap paslon. Baik, dimulai dari paslon nomor 1. Paslon nomor 1, silakan maju untuk memaparkan visi misi dan program kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mengenalkan visi-visi dan program kerja oleh paslon nomor 1, yaitu saya tadi. Visi saya yaitu mewujudkan SMK Alisani. SMK Alisani sebagai lingkungan yang aktif, kreatif, aman, menyenangkan, dan mengembangkan potensi siswa. Nah, untuk visi saya adalah satu, tidak memandang rendah siswa yang memiliki bakat di bidang akademik karena kemampuan siswa yaitu beda-beda. Dan kedua, menyelenggarakan kegiatan yang menarik dan memperkuat rasa kebersamaan. Nah, yang ketiga, mengembangkan beragam pesta kurikuler agar siswa mampu mengembangkan potensi yang ada. Nah, untuk nomor keempat yaitu bekerja sama dengan guru untuk membuat program yang unggul dan menarik untuk bertujuan memberikan pilihan kerja kepada siswa. Nah, yang kelima, menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi siswa. Nah, untuk program kerja yang dilanjutkan oleh ini. Program kerja kami adalah menjual produk makanan dan minuman
dari siswa-siswi SMK di kami. Setiap kelas wajib membuat produk makanan dan minuman yang akan dijual di luar sekolah. Mereka akan mempromosikannya di media sosial dan maupun secara lisan. Tujuan dari program pengajaran kami adalah satu, meningkatkan kemampuan kepada siswa, mengembangkan keaktifan kepada siswa, mengembangkan kreativitas pada siswa, dan mempromosikan sekolah. Tujuan dari misi kami adalah untuk mengembangkan bakat di bidang akademik dan kegiatan yang menarik dan membuat rasa kebersamaan. Demikian kepada sisi misi dari program kerja kami dari pasca nomor 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja pemaparan. Itu aja pemaparan visi dan program kerja dari pasal 1. Silakan beri tepuk tangan sekali lagi untuk pasal 1. Selanjutnya pasal nomor 2. Pasal nomor 2 silakan Ibu untuk memaparkan visi-misi dan program kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima tahun nomor 2 dalam memaparkan visi saya dan nanti program kerja yang disampaikan oleh saya. Untuk visi kami yaitu menjadikan organisasi yang mampu mendorong siswa untuk aktif dalam kegiatan sekolah dan ideologi. Untuk visi yang mendorong visi kami yaitu yang pertama memperoleh sifat kekuatan di lingkungan sekolah, dan yang kedua mendorong kegiatan reguler, dan yang ketiga yaitu membuat citra minat siswa dalam lingkungan sekolah. Terima kasih. Untuk program kerja kami akan mengadakan lomba sesuai kompetensi kejurusan yang bertujuan untuk melatih keterampilan siswa di bidangnya masing-masing dan meningkatkan kompetensi serta daya saing. Untuk program kerja yang kedua, kami akan mengadakan kampanye yang bullying dan penguatan karakter. Kami juga mengadakan sosialisasi atau kampanye anti bullying dan penguatan karakter di sekolah, misalnya dalam bentuk poster, seminar, atau workshop. Itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif dan aman, serta dikenal baik oleh orang tua sekolah. Sekian paparan visi-misi dan program kerja dari paslon nomor 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pemaparan visi-misi dan program kerja dari paslon nomor 2, silakan berikan tepuk tangan sekali lagi kepada paslon nomor 2. Selanjutnya kepada paslon nomor 3, silakan maju untuk memaparkan visi-misi dan program kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya paslon nomor 3 akan memaparkan visi-misi kami. Untuk visi kami yaitu menjadikan sekolah ini menjadi tempat yang menyenangkan, kreatif, dan inspiratif bagi siswa-siswi untuk berkembang, berprestasi, dan berdiri atas lingkungan sekitar. Sedangkan misi kami yaitu menyediakan ruang bagi siswa-siswi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran sosial dan lingkungan melalui kegiatan-kegiatan langsung di lapangan. Untuk yang ketiga, meningkatkan kualitas dan keunikan kegiatan OSIS dengan melakukan program-program yang terbuka sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk program kerja akan disampaikan langsung oleh wakil saya kepada Anda.
Program kerja kami yang pertama yaitu Green Project. Green Project ini adalah program penanaman pohon kembali dan pengiriman sampah. Tujuan utama program kerja kami ini adalah untuk meningkatkan kesadaran siswa dan membantu siswa memahami beberapa pentingnya kebersihan lingkungan untuk kenyamanan belajar. Program kerja kami yang kedua adalah Bidang Day. Bidang Day ini adalah program mengadakan cosplay atau kostum karakter pahlawan sesuai versi masing-masing. Tujuan utama kami yaitu meningkatkan integritas para siswa, meningkatkan kepercayaan diri, dan pastinya memberi kesadaran sosial pada para siswa betapa pentingnya peran pahlawan untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Demikian paparan visi dan misi dari kami kelompok paslon nomor 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pemaparan visi misi dari paslon nomor 3. Silakan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk paslon nomor 3. Teman-teman sekalian, selanjutnya adalah acara inti, yaitu acara yang paling kalian tunggu adalah tanya jawab dari para panelis. Untuk sebelum menginjak acara itu, marilah kita sambut penampilan dari siswa SMK Al-Ihsani yang akan menyanyikan lagu yang berjudul Semua Tentang Kita dan Duka. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, tanya jawab antar panelis akan dibantu langsung oleh moderator. Kepada moderator, dipersilakan.
wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator akan menyampaikan beberapa topik yang harus kita lakukan selama kegiatan tanya jawab dengan panelis. Untuk kegiatan ini akan dilakukan tanya jawab panelis bersama calon ketua dan wakil OSIS. Selama kegiatan ini berlangsung, selain panelis tidak diperkenankan untuk memberi pertanyaan atau komentar apapun selama kegiatan tanya jawab berlangsung. Pada acara ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama, tanya jawab panelis dengan calon ketua OSIS. Untuk yang kedua, tanya jawab panelis dengan calon wakil ketua OSIS. Yang ketiga, tanya jawab panelis dengan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS sebagai tim. Pada sesi pertama, pertanyaan akan diberikan kepada calon ketua OSIS saja. Pada sesi ini, calon ketua OSIS akan mengambil undian di kolom ini yang akan berisi nama-nama panelis pada tempat yang disediakan. Selanjutnya, panelis yang namanya ada pada undian akan memberikan pertanyaan kepada calon ketua OSIS yang nantinya akan langsung dijawab oleh calon ketua OSIS yang bersangkutan. Untuk selanjutnya, setiap calon ketua OSIS diberikan waktu 5 menit untuk melakukan tanya jawab. Apabila waktu masih ada, maka panelis boleh melakukan atau menanggapi jawaban dari calon ketua OSIS yang sedang menjawab pertanyaan tersebut. Pada sesi kedua, pertanyaan akan diberikan kepada calon wakil ketua OSIS. Pada sesi ini, calon wakil OSIS akan mengambil undian yang berisi nama-nama panelis yang ada pada tempat yang disediakan. Selanjutnya, panelis yang namanya ada pada undian akan memberikan pertanyaan kepada calon wakil OSIS yang nantinya akan langsung dijawab oleh calon wakil OSIS. Waktu yang diberikan adalah 5 menit. Jika dalam waktu 5 menit jika pada panelis diperbolehkan menanggapi jawaban calon wakil OSIS selama waktu yang disediakan ada. Untuk sesi ketiga, pertanyaan akan diberikan kepada calon ketua dan wakil OSIS sebagai tim. Untuk topiknya sama seperti ketika melakukan tanya jawab kepada calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Dari topik ini, apakah ada yang ditanyakan untuk calon ketua OSIS dan wakilnya? Untuk panelis? Oke. Karena sudah jelas, maka kita mulai dari paslon nomor 1. Paslon nomor 1 untuk boleh diperlihatkan untuk calon ketua OSIS. Siapa? Bapak dibaca. Pak Rosidi Mustafa SP. Baik, untuk Bapak Rosidi Mustafa selaku panelis ketiga, kami silakan. Ibu moderator, sebelum saya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, saya punya semacam studi kasus untuk saudara atau anak calon semua. Tolong perhatikan video pendek yang ada di layar monitor. Mereka membenciku tanpa alasan. Mereka membenciku tanpa alasan.
dalam sebuah kompetisi yang tidak adil. Kadang aku bertanya, apakah tujuan hidupku? Apakah tujuan hidupku hanya untuk menjadi manusia? Hari ini aku masih di sana. Ini hanya berlangsung beberapa menit. Ini selalu menghantui selama 24 jam. Membuatku percaya kalau aku benar-benar tidak berguna. Aku sampah. Dan dunia akan lebih baik tanpa kehadiranku. Ya, memang dunia lebih baik tanpa kehadiranku. Jadi, aku memutuskan untuk mengucapkan selamat hidup pada dunia. Ya, selamat tinggal dunia. Selamat tinggal diriku yang menjadi baru mati. Berdasarkan film yang pendek tadi, berilah pemahaman dari film itu apa yang kamu pahami. Dari pengalaman saya atau apa ya, pendapat saya itu untuk mengatasi pembulian tersebut adalah dengan cara kita harus percaya diri biar tidak ditindas terus menerus oleh pembuli tersebut. Nah, untuk cara menyikapi itu kita harus mengadu kepada guru kita atau pihak yang berwajib karena bisa membantu permasalahan tersebut. Nah, untuk mengatasi cara pembulian tersebut adalah kita harus mendatangi psikolog biar tidak terjadi seperti bunuh diri tersebut. Oh, sebenarnya itu seandainya kita yang di posisi siswa tersebut ya. Nah, sekarang saya tanya, kamu adalah calon ketua OSIS, otomatis presiden atau pemimpin mereka di sekolah adalah kamu. Apabila kamu tahu atau dapat atau mendapatkan laporan
ada hal yang seperti tadi, pembulian, baik itu secara fisik atau secara verbal, apa yang kamu lakukan dalam sebagai calon atau sebagai ketua OSIS. Jadi sebagai pemimpin mereka, apa yang kamu lakukan untuk melindungi mereka? Nah, untuk mengatasi tersebut, saya akan mengadu kepada guru. Nah, setelah itu saya akan melakukan psikolog tersebut jika mengalami bunuh diri. Nah, untuk mengatasi itu sih, saya akan mengadu kepada guru dan saya akan membuat studi psikolog untuk siswa tersebut biar mentalnya tidak terkena. Sekian. Wow, saya menarik dengan jawabannya, sangat menarik. Itu sudah terjadi ya? Terus akhirnya apa itu? Seandainya apa? Bukan seandainya. Kamu sebagai calon ketua OSIS, bagaimana caranya agar aksi model tersebut, baik itu verbal atau fisik, itu tidak sampai terjadi di sekolah kita? Silakan. Nah, untuk mengatasi pembulian tersebut, saya akan membuat konsekuensi untuk yang melakukan pembulian tersebut. Ya, ada levelnya 1, 2, 3. Jika sudah melakukan 3 kali, saya akan melakukan tidak lanjuti. Waktu tinggal 1 detik. Terima kasih untuk Ananda Eza, jawabannya sangat luar biasa. Untuk semuanya, mohon tepuk tangan yang sangat meriah. Ya, sekali tadi ya dari pasal 1 tadi di video ada 1 dari 8 anak Indonesia pernah mengalami bullying baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, tadi sudah disampaikan oleh calon ketua OSIS dari pasal 1 tentang bagaimana cara untuk menghadapi bullying di sekolah kita. Untuk selanjutnya saya persilahkan calon ketua OSIS pasal nomor 2. Dibacakan. Ibu Julia. Karena Bu Julia sedang berhalangan hadir, jadi silakan untuk mengambil kembali nama yang ada di form. Ibu Sifat. Oke, pertanyaan silakan disampaikan oleh paslon oleh nomor 1 Ibu Sifat selaku kepala sekolah SMK Wisandi. Untuk calon ketua OSIS nomor 2, kita akan menjadi pemimpin. Itu harus punya model. Kayak seorang anak. Duwe model, duwe sing ditiru seperti pemimpin siapa. Mohon diterangkan di aturan itu ada pemimpin yang sangat bijaksana, yang cerdas, yang luar biasa seperti Zulkarnain. Berikan gambaran seperti apa Zulkarnain, apa yang kamu tiru. Sudah demikian. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Untuk sifat Zulkarnain dari surat Al-Kahfi, di sana menceritakan tentang kepemimpinan seorang Zulkarnain, bagaimana cara dia memimpin dunia yang diutus oleh Allah. Zulkarnain ialah pemimpin yang tegas, berwibawa, dan juga bermakam. Dan Zulkarnain dipercayai oleh rakyat-rakyatnya dan tidak menerima imbalan apapun dari rakyat-rakyat. Sifat Zulkarnain yang dapat diambil dari surat Al-Kahfi,
yaitu saya akan berwibawa dalam menjalankan tugas dan saya akan bertanggung jawab pada tugas tersebut dan saya akan bertolak pada yang memilih saya. Sudah. Sudah bagus jawabannya siapa namanya Adi. Tapi saya ingin menambahkan di sini, Adi kan tahun lalu sudah menjadi ketua OSIS ya. Sekarang mencalonkan lagi itu luar biasa. Berarti dia itu mempunyai kepercayaan yang bagus di sini. Ya, jawabannya sudah cukup, Ani. Waktunya masih ada dan kali masih ditambahkan masih cukup. Karena dari majelis satu sudah cukup dan tadi saya menyampaikan sedikit ya, karena lupa itu adalah kalau jadi pemimpin itu harus disesuaikan dengan yang ada di tempat. Dalam hal ini ada di luar lain. Kemudian disampaikan oleh paslon nomor 2 calon ketua OSIS itu kita lakukan tentang jawabnya tentang keren ya. Kemudian juga sebagai mencalonkan diri lagi sebagai calon ketua OSIS yang baru. Terima kasih atas jawabannya. Saya boleh dipersilakan untuk berbicara. Untuk yang selanjutnya adalah calon ketua OSIS dari paslon nomor 3. Saya persilakan untuk berbicara. Boleh dibacakan? Itu juga pertanyaan yang ketiga, paslon nomor 3 diwakili oleh Ibu Julia Agung selaku wakil kultur. Pertanyaannya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 3, terutama calon ketua OSIS-nya, saya akan sedikit mengulas tentang integritas. Integritas sebagai kunci dari kepemimpinan. Integritas itu adalah menunjukkan kesatuan konsistensi antara pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Kepemimpinan sejati bukan hanya tentang memberi perintah, tapi tentang menunjukkan contoh dan menginspirasi orang lain. Nah, bagaimana caranya membangun integritas dan mengapa itu penting? Pertama, respect. Jadi kamu tidak akan dihormati jika ucapan dan tindakan kamu tidak selaras. Respect datang itu kalau ada konsistensi antara kata dan perbuatan. Ngomong tidak akan diperhatikan orang. Ya. Yang kedua adalah kepercayaan. Kepercayaan merupakan aset penting yang berharga dalam kepemimpinan. Kamu harus bisa mendapatkan kepercayaan dari orang-orang yang kamu pimpin. Orang yang mempercayai pemimpin yang jujur dan konsisten. Terus yang terakhir yang menurut saya ini adalah yang paling puncaknya, yaitu inspirasi. Jadi kalau sudah respect, percaya, yang terakhir kamu harus bisa menginspirasi. Ini yang paling tinggi. Kenapa? Kalau inspirasi orang itu kamu tidak perlu banyak perintah. Orang akan meniru kamu dengan sendirinya, hanya dengan perbuatan kamu, melihat kamu saja. Nah, ini yang paling bagus. Jadi ini akan didapat kalau kamu sudah memiliki integritas yang tinggi. Untuk menjadi pemimpin yang berintegritas, ada 3 cara. Yang pertama, sadar diri. Jadi kamu harus tahu apa kelebihan dan kekurangan kamu, kekuatannya apa, kelemahannya apa. Kamu harus tahu, bisa tahu secara objektif, jujur, saya ini kurang apa. Kenapa butuh itu? Kalau kamu tahu kekurangan kamu, kelemahan kamu, kamu ada keinginan untuk belajar.
Tapi kalau kamu tidak bisa mengetahui kelemahan kamu, kamu akan berubah jadi orang yang sombong, merasa paling benar, merasa paling kuat. Jadi, tapi kamu juga harus tahu kekuatan itu apa, biar kamu juga punya kepercayaan diri untuk memimpin orang lain. Yang selanjutnya adalah belajar dan berkembang. Terus belajar dan berkembang itu wajib. Berkembang sepanjang hayat, belajar sepanjang hayat, bukan terkait sama pembelajaran di kelas saja, bukan, tapi belajar dari karakternya harus lebih baik, pemikirannya harus lebih baik. Terus yang terakhir, hilangkan kesombongan. Jangan pernah merasa sudah baik, sudah sempurna. Semuanya harus terus berproses menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Karena kesombongan itu adalah awal dari kamu menuju kebodohan. Terkait sama itu, kalau kamu punya tim bisnis sama Elvira, calon wakilnya, nah, kamu harus bisa membagi tujuan bersama, bukan kamu pikir sendiri. Juga harus bisa saling menghargai, harus tahu pasangan kamu itu punya kelebihan dan kekurangan apa dan saling melengkapi. Itu bisa bekerja sama kalau kamu sama-sama bisa memahami kekurangan dan kelebihan dan saling membantu menghargai. Selanjutnya pertanyaannya adalah terkait dengan tugas kamu nanti sebagai ketua OSIS, perbaikan atau pengembangan diri apa yang akan kamu lakukan pertama kali agar kamu jadi pemimpin yang memiliki integritas? Terima kasih telah memberi pertanyaan. Untuk pertanyaan ini saya akan mengubah diri saya sendiri menjadi lebih baik agar bisa dicontoh oleh teman-teman saya. Atau bisa kasih contoh mau ngapain fungsi yang mau kamu perbaiki dari diri kamu, ya bisa contoh yang iya. Oh, apa itu yang perbaiki? Kepercayaan diri kepercayaan. Kenapa perlu kepercayaan diri itu? Karena menjadi pemimpin harus percaya diri. Karena saya masih kurang percaya diri, jadi saya akan membangun kepercayaan diri saya terlebih dahulu agar bisa memimpin teman-teman saya. Iya, bagus sekali. Kamu sudah ada kurang lebih kamu. Kalau kamu butuh meningkatkan kepercayaan diri, kamu harus tahu kelebihan kamu apa. Terus cari cara bagaimana mengembangkannya. Yes. Terus masih ada waktunya. Waktunya sudah habis Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima sekali ya dari apa yang disampaikan oleh Ibu Dia dalam kedua, bahwa integritas adalah kunci dari pemenangan. Kemudian ada 3 aspek dalam integritas, aspek kepercayaan dan integrasi. Kemudian bisa juga oleh jawaban Anda Firda bahwa yang pertama yang dilakukan ketika dia akan menjadi ketua OSIS adalah membangun kepercayaan dirinya supaya nanti bisa menginspirasi kepada teman-teman yang lain. Sekali. Untuk acara yang kedua adalah pertanyaan akan diberikan kepada calon wakil ketua OSIS. Untuk calon ketua OSIS pada paslon pertama dipersilakan untuk berdiri. Bisa disiapkan untuk
Untuk calon yang kedua ya, sama seperti yang pertama tadi. Di sini ada video pendek, silakan dipahami, kemudian sampaikan isi video itu. Nanti pertanyaannya akan menyusul sesuai dengan jawaban yang kami sampaikan. Terima kasih. Telah menghina dengan situasinya yang tidak tersambung secara kantor, ayah menuntut bahwa dia bersyukur untuk memberikan pelajaran penting kepada anaknya agar bisa menghargai orang lain. Setelah ayahnya mengetahui bahwa anak ini telah menghina teman kelasnya yang tidak tersambung secara kantor, ayahnya menuntut bahwa dia bersyukur untuk memberikan pelajaran penting kepada anaknya agar bisa menghargai orang lain. Jadi seorang anak itu membuli teman yang kenal. Dan ayah memberi pelajaran kepada anaknya untuk tidak membuli temannya dalam memotong rambut anak tersebut. Di situ orang tua memberikan hukuman yang sama seperti apa yang dia sampaikan ke temannya, karena rambutnya tidak ada. Pertanyaan saya adalah, menurut kamu jika ada siswa atau teman kamu yang melakukan bullying, kira-kira hukuman yang layak itu kira-kira seperti apa? Maksudnya kalau hukuman itu lebih nggak layak daripada memberi hukuman, kita harus memberikan edukasi terkait bullying tersebut. Berarti di sini kamu lebih ke pencegahan ya? Seandainya itu sudah terjadi, bagaimana menyikapinya? Kita harus melaporkan kepada pihak yang lebih tahu daripada itu, seperti guru, orang tua, atau psikolog. Jawabannya bagus. Terus ini untuk mencegahnya demikian, kemudian ketika itu sudah terjadi, jawabannya adalah demikian. Terakhir, yang paling penting, kira-kira apabila memang benar terjadi pembulian, itu kan harus ada sanksi atau hukuman. Setiap tindakan atau perbuatan kan pasti ada dampak. Nah, apa yang harus kamu lakukan jika kamu menjadi seorang hakim apabila terjadi hal yang demikian, tetapi hukuman itu menurut kamu masih layak atau manusiawi, tetapi dari pihak korban dia juga mendapatkan keadilan? Menurut saya kalau memberi hukuman itu ya memberi hukuman yang benar-benar sama dengan korban, seperti korban itu merasa sudah lega dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku. Berarti intinya setiap pelaku pembulian itu harus ada konsekuensi atau hukuman yang harus diterima ya? Iya, jawabannya benar. Untuk Ibu Perdana mungkin dulu dari saya, terima kasih untuk wakil. Untuk yang lain, kalau memberi tentang yang dia ada. Ya, sekali lagi
diberikan oleh orang tua. Jadi tidak hanya belajar di sekolah, tapi orang tua juga memberikan pelajaran bagi bullying. Kemudian yang solusi yang diberikan oleh Ananda ini juga cukup baik tadi, bahwa perlunya edukasi untuk para pelaku bullying atau orang yang melakukan bullying itu daripada menghukum yang utama. Tapi kalau kejadian itu sudah langsung, maka hukuman itu wajib dilakukan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Itu untuk selanjutnya paslon nomor 2, wakil dari paslon nomor 2 dipersilakan untuk mengambil ujian. Ibu Sri Bagus. Bapak dan Ibu Sri Bagus, silakan. Oke. Soalnya itu kriteria pemimpin yang adil dalam Islam itu seperti apa? Bagaimana caranya kalian menjadi pemimpin dicintai dan mencintai yang baik dan yang adil? Itu pertanyaan. Terima kasih buat pertanyaannya yang dijawab. Kalau ingin menjadi pemimpin yang adil, saya akan tidak memandang pangkat seseorang yang siswa yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Tidak saya ia dari situnya. Semua itu dianggap adil. Karena kalau tidak adil itu bakalan bisa terjadi konflik. Bisa terjadi konflik kalau salah satunya saya adili dan satunya tidak. Pasti itu tidak senang dengan saya. Makanya dari itu saya akan tidak memandang rendah siswa-siswi dalam sekolah kita. Sudah cukup bukan? Ya, pertanyaan dari paslon nomor 1 sudah cukup. Tadi bahwa Bapak menyampaikan bagaimana kriteria pemimpin yang adil menurut Islam, dan dijawab oleh Anda Novan bahwa adil menurut Anda Novan adalah dia tidak memandang dari segi usia ataupun kelas. Jadi kalau memang dari kelas 10 maupun 11, 12, kalau memang bagus ya dicintai. kalau memang salah diberikan hadiah sesuai dengan apa yang dilakukan. Itu menurut Ananda Novan. Untuk selanjutnya wakil dari paslon nomor 3, Elvira, dipersilakan. Tia Aulia. Untuk maju ke depan, Mbak Tia Aulia, dipersilakan. Terima kasih Tuan. Semisal ada siswa-siswi yang tidak mempunyai pasangan, bisa dibilang tidak memiliki pacar, dia itu selalu aktif dalam kegiatan yang ada di sekolah. Sesudah dia mempunyai pasangan, zaman sekarang biasanya disebut dengan sebutan pacar. Dia menjadi turut drastis dan hampir tidak mau mengikuti kegiatan sekolah apapun kegiatan. Tanggapan kamu menanggapnya gimana? Terima kasih untuk pertanyaannya, ya Aulia. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, saya mengajak komunikasi dua pasangan tersebut dan menjelaskan bahwa pentingnya Bedakan urusan pribadi dengan urusan di sekolah. semisal dia tidak mau mendengarkan atau tidak bisa dikasih solusi, apa dari Mungkin memberi hukuman ringan agar
kita mau mendengarkan lebih mendengarkan ini. Mungkin dari jawaban kira bisa dipertekan lagi atau menurut Tempat sudah cukup atau bisa diperlukan? Selamat jumpa Kak Unia. Katanya tadi sudah cukup. Ini mewakili yang ada zaman sekarang ya. Harusnya adalah ketika ada siswa yang sebelumnya sudah pacaran, terus aktif di kegiatan, kemudian setelah pacaran siswa itu menjadi aktif. Solusi yang diberikan oleh Ananda Kira adalah menasehati. Jika tidak bisa dinasehati maka akan diberikan sanksi ringan gitu. Dari kami sudah cukup, kemudian acara selanjutnya adalah tanya jawab paslon nomor 1, 2, 3, tapi nanti yang maju adalah kedua-duanya karena pertanyaannya adalah tentang tim, ya nanti dari dijawab berdasarkan tim. Gitu. Untuk selanjutnya kesempatan pada paslon nomor 1, silakan maju ke depan, Eda dan ini. bisa dibacakan. Taruh di Mustafa SPND. Sangat bersyukur dengan saya ternyata. Silakan diperhatikan video, masih tentang video. Temanya pertama, kemudian perhatikan isi video itu. Kalau tidak bisa nyala, perhatikan nanti kalau menyampaikan isinya. Aku di tempat SMA. Setiap hari aku masih ada di sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu begitu memanggil kebetulan hari-hari yang berlipat karena banyak keras dan kesulitan. Mereka selalu mengaku dengan kata bodoh, hitam, dan gigit. Terkadang masih terbesit hubungan dari mereka. Hanya aku selalu berpikir apa yang salah dari itu. Guruku juga sering menyebut sebagai anak yang malas, tapi dia tidak tahu kenapa aku jadi seperti ini di sekolah. Aku merasa ketakutan setiap dari sekolah. Mereka selalu membuat itu karena kecil. Emang kenapa kalau menjadi dari itu? Dulu aku adalah anak yang selalu lihat dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat dukungan dari teman-temanku. Karena inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semua yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan keras. Tidak teman yang ingin bermain denganku. Semua mengaku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi bagiku.
Mereka semua yang mengerti apa yang aku rasakan. Sebelumnya saya dengarkan suara, mereka akan berkata dan berminta pada suara. Berdasarkan tadi video itu isinya apa? Tolong ceritakan. Kalau secara isinya kita itu tidak boleh terlalu dalam masalah kita atau memendam masalah kita. Nah, jadi kita harus terbuka kepada guru kita atau kepada teman-teman kita yang mensupport kita, yang tidak membuli. Nah, jadi intinya ya seperti tadi, kita akan terlalu masalah dan sedih. Kalau menurut wakil, Kita harus kita harus membuka diri dan membicarakan masalah tersebut kepada guru, orang tua, dan kita tidak boleh terus-menerus kita harus mencari teman yang baik dan mau berteman dengan kita. wow. Kalau pertanyaan yang terakhir itu gimana? Nah, di situ kan yang menyampaikan solusi. Sekarang berkisah nyata. Apabila di situ ada teman yang nakal, pernahkah kita mencari tahu? Pertanyaan saya sekarang, kamu sebagai calon ketua OSIS dan wakil otomatis menaungi seluruh teman-teman. Nah, apabila kamu menemukan teman yang demikian, tiba-tiba anak itu nakal dan sebagainya, kira-kira yang harus kamu lakukan itu bagaimana? Silakan. Salah satu boleh. Pertama kita harus bicara dulu kepada orang tersebut kenapa dia berubah menjadi seperti ini. Kalau dia tetap nakal seperti minum-minuman seperti itu ya atau narkoba, kita harus melakukan kepada guru BK atau guru yang lebih dekat sama dia. Ya. Kalau menurut saudara ketua, Saya sih harus tetap terbuka kepada guru kita atau orang tua kita, biar kita ada biar dapat arahan yang lebih baik ke arah yang jalan yang. Ya, saya terima kasih untuk saudara moderator jawaban yang baik. Untuk yang lain beri tepuk tangan ya. Jawaban itu jawaban yang saya inginkan dari seorang pemimpin. Selain mencari akar masalah juga memberikan solusi untuk kebaikan si orang tersebut. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Bapak selaku Panitia. Saya mengulang sedikit bahwa kita sebenarnya ya dampak bullying terhadap setiap orang. Dari video itu dari awalnya dia itu yang kemudian menjadi siswa yang pemurung dan sebagainya. Kemudian solusi yang diberikan oleh dari jalan dan ini adalah jangan terlalu larut terus terhadap kesedihan dan jangan lupa untuk selalu terbuka kepada kedua orang tua, guru maupun sahabat kita. Itu sangat baik sekali jawaban yang disampaikan oleh paslon nomor 1 dari sebelum selanjutnya. Untuk selanjutnya paslon nomor 2 pada ada Aldi dan Bapak saya persilakan. Iya, Selamat dari Aulia, selamat hari Bapak, saya persilakan. Terima kasih Bu Ani. Dalam kegiatan FPLS atau masa sekolah, biasanya seringkali terjadi perselisihan dalam antara panitia FPLS yang berujung ricu karena salah satunya tidak terima atau pendapatnya tidak digunakan atau tidak cocok dengan hasil musyawarah. Lantas gimana
cara yang akan kalian lakukan untuk menghadapi hal ini? Untuk masa NKS ini kita akan memberikan saran dan juga menanyai kenapa tidak setuju dengan aturan tersebut. Semisal kita sudah menemukan apa masalahnya, kita akan mencari solusi agar situasi tersebut bisa terselesaikan. Masih ada waktu barangkali dari Aldi mau ditambahkan? Atau dari wakilnya bisa ditambahkan berkali lagi. Kalau ada kekerasan di saat PPLS itu dicari punya masalahnya dulu. Kalau misalnya dari atributnya itu harus dipakai. Kalau itu disahkan, kalau nggak itu diberi jalannya dulu maupun diberi sanksi. Oke, menurut dari Kompas, jangan mendalami bahwa yang pertama adalah tindakan yang baik itu, ya. Kemudian yang kedua tadi, Mau mencari alasannya, ada yang bisa diberikan sanksi. Nah, untuk dari kalian tempat atau bagian dari pertanyaan karena dalam sini atau kalau kedua, dan kalau menurut kamu tuh masih kurang ini, seperti itu. Bagaimana? Sudah cukup. Jadi dari kalian tempat sudah cukup, jadi akan ada lagi dan kapan boleh kembali. Jadi sedikit yang saya simpulkan bahwa adanya perselisihan ketika menjalankan antara senior dan junior itu sering terjadi ya, baik di sekolah ini atau di sekolah yang lain. kemudian solusi yang ditawarkan oleh Ananda Alfi dan Ananda Novan sebagai pasal 2 yaitu pertama bicarakan baik-baik Ya, dicari akar masalahnya apa, dan kami kalau memang masih seperti itu berikan sanksi dan sebagainya. Itu untuk selanjutnya pasangan calon ketua dan wakil wakil mau berbicara, saya persilakan untuk ke depan. bisa dibacakan. Dia aku bermohon. Ya, kemudian aku tadi mohon maaf ada kesalahan mesti. Kalau kami persilakan untuk Wilayah menyampaikan pertanyaannya kepada atau tidak. Oh iya, yang ditanyakan terkait program kerja, maka perlu dilakukan program kerja atau nomor 3. Yang beri proses. Silakan Bu ya. Nggak menjelaskan tentang school project, program menanam pohon pemilihan sampah dan menjaga lingkungan sekolah untuk meningkatkan kepedulian lingkungan. Saya ingin tahu sih seperti apa jalannya yang sudah sejauh mana kamu memikirkan pelaksanaan proyek ini bisa berhasil. Seperti apa untuk terlibat bersama siswa yang berbeda. Program ini akan dilaksanakan setiap hari. Bisa diperjelas suaranya ya. Program ini akan dilaksanakan setiap hari Jumat. 1 bulan sekali setiap hari Jumat. Seperti Seperti apa
kalau saja kita ngobrol atau bagaimana. Ya, mungkin di tuntutannya yang dimau oleh Willy adalah berangkat kamu punya info bagaimana info itu apa-apa saja yang akan kamu lakukan tuntutan yang pertama tadi kamu mau melakukan jihad berarti 1 bulan sekali di hari Jumat. Kemudian itu apalagi dan atau di hari Jumat itu yang kamu lakukan itu apa saja itu mungkin yang dimau oleh family seperti itu. Jadi kalian jelaskan program kerjanya seperti apa untuk peruntukannya seperti itu Bu ya. Sebenarnya seperti apa itu masuk program rutin atau program SDK atau tertentu kita punya proyek menambah pohon bersama atau bagaimana. Ini kan setiap Jumat pagi kita menanam pohon kembali di realisasi kecil dan pemilah sampah. Nah itu anak-anak berkumpul di lapangan, mungkin bisa membuat proyek seperti membuat perburuan dari sampah-sampah bekas itu dan ditanami dengan tanaman-tanaman hijau yang saya pahami itu yang tanaman kembali. Dan harapannya nanti bahwa masing-masing dari rumah jika ada yang mempunyai tanaman lain bisa dijual sekolah dan ditanam di sekolah agar bisa menambah suasana depan kelas menjadi lebih bagus, lebih asik dan lebih Terima kasih bagus sekali teman. Harapan saya kalian bongkar sampah ya itu bukan cuma rutin 11 kali. Kalau masih mau kasih launching 1 kali bikin selanjutnya itu ada monitoring kegiatan dan teman-teman terbiasa memilah sampah itu kebiasaan bukan harusnya bukan program 9 kali. Diusahakan bisa berbagi gimana caranya coba kerjanya biar jadi karakter bukan cuma program 11 kali setelah itu balik lagi ke karakter semula ya itu ada tambahannya kalau jadi itu dimasukkan cuma PR-nya coba pikirkan bukan cuma sekali jadi kegiatan tapi bisa menumbuhkan karakter yang berlanjut. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Bu Yarum tahun kedua dan saya sendiri menyimpulkan bahwa program kerja oleh orang kerja salah satunya adalah tentang bentuk proyek di mana proyek ini adalah melakukan kaderisasi kecil pada sekolah dan juga memilah sampah. Kemudian yang dilakukan adalah melakukan bersih bersih setiap 1 bulan kali. Namun ada PR sedikit ya yang dikatakan beliau bahwa bagaimana menumbuhkan kebiasaan atau karakter bersih ini kepada semua siswa tidak hanya pada kegiatan 1 bulan sekali. Itu PR-nya sekali ya untuk masalah manusia. Alhamdulillah acara tanya jawab kali ini baik dari calon ketua OSIS, wakil ketua OSIS, kemudian sebagai tim juga berlangsung dengan baik. Saya izinkan saya selaku moderator untuk pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada Jessica selaku pembawa acara. Baiklah, dari yang berbahagia, demikianlah acara pemaparan visi misi
serta program kerja dari Garda calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Al-Ihsani masa bakti 2024-2025. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu panelis serta guru-guru yang telah hadir dan para teman-teman mendukung kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS. Kehadiran acara pemilihan ketua OSIS ini saya tegaskan baik kepada paslon maupun pendukungnya bahwa ini bukanlah permusuhan. Ajang pemilihan ketua OSIS adalah cara kita belajar demokrasi dan belajar menjadi pemimpin. Kita semua bekerja sama sesuai dengan peran kita masing-masing agar semua berjalan tertib dan lancar. Siapapun yang akan terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS semuanya akan tetap bekerja sama. Paslon harus suportif dengan apapun hasil pemilihan nanti. Jadi di akhir acara ini nanti mari kita bersalaman dan berfoto bersama sebagai tanda bahwa pemilihan ini didasari sportivitas dan kerukunan. Jangan ada iri dengki, jangan ada permusuhan. Pada akhirnya nanti kita semua tetap harus satu menyukseskan program kerja kepengurusan mendatang. Sampai jumpa pada pencoblosan ketua dan wakil ketua OSIS pada hari Sabtu 14 Desember 2024. Jangan walaupun dirilah dengan hati nurani kalian sendiri. Baik, sebelum acara saya tutup, marilah kita menggunakan yel-yel terlebih dahulu. Hari ini mohon untuk berdiri. SMK 3, SMK 3, SMK luar biasa, SMK Al-Ihsani, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Hadirin mohon untuk duduk kembali. Baiklah, demikianlah ada rangkaian acara pada hari ini. Saya juga pamit undur diri apabila ada salah kata dan saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.